Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin sekedar mengulas beberapa file yang saya share ke kawan-kawan dalam mata kuliah Taknin dan Taknin Hukum Islam di program studi Hukum Tata Negara ataupun program studi siasah. Kali ini saya nge-share adalah tulisan saya yang dimuat di jurnal Ilmu Syariah, Jurnal Al-Ahkam, dengan judul Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia. Mengapa ini menjadi bagian dari mata kuliah ini? Karena seringkali dalam urusan taknin ini yang dipersoalkan adalah bagaimana atau sejauh mana hukum pidana Islam itu bisa dikonunkan atau bisa diaplikasikan di Indonesia. Saya sengaja mengambil 3 kasus ya. Pertama adalah kasus Rajam di Ambon. Jadi Rajam ini sudah pernah dilaksanakan di Indonesia, paling tidak setelah reformasi ya. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2018, kemudian juga ada Konun Sinayah di Aceh. Jadi dalam era reformasi di Indonesia ini memang pernah terjadi 3 peristiwa di mana itu mencerminkan bagaimana interaksi antara fikih dengan atau khususnya hukum pidana Islam itu dengan dalam konteks keindonesiaan. Nah, dari kajian saya ini kemudian saya simpulkan, kesimpulannya begini, nanti saya bacakan saja, adalah bahwa nanti selanjutnya bisa dibaca lagi dengan lebih dengan lebih mendetail ya, bahwa hukum Islam atau syariat Islam pada dasarnya tidak mungkin dipinggirkan semata-mata menjadi urusan pribadi. Sehingga pada dasarnya bagi seorang muslim tidak ada ruang publik yang netral sama sekali dari pengaruh atau nilai-nilai syariat Islam. Akan tetapi pada saat syariat Islam itu mau diartikulasikan dalam ruang publik, baik dalam bentuk formalisasi maupun aksi, maka ia tidak bisa diekspresikan sebebas-bebasnya. Ia mesti diikat dengan sejumlah pembatasan-pembatasan agar ia sejalan dengan tuntutan konstitusi dan hak asasi manusia. Jadi tidak semua sanksi dalam pidana Islam itu bisa diartikulasikan atau bisa diimplementasikan dalam ruang publik di Indonesia. Sebab di samping tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, juga tidak sejalan dengan konstitusi Indonesia, dan karenanya kalau dipaksakan tidak membawa kemaslahatan, menurut pendapat saya begitu. Rajam adalah salah satu bentuk sanksi dalam pidana Islam yang tidak diberlakukan di Indonesia. Jadi itu kesimpulan. Mengapa kita angkat juga tentang tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah sebuah keputusan yang sebenarnya terkait dengan upaya untuk memperluas kompetensi atau jurisdiksi peradilan agama atau peradilan Islam agar bisa menerapkan hukum pidana. Itu pun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara kasus Rajam di Aceh itu pernah dilaksanakan, tapi karena tidak sejalan atau di luar mekanisme sistem ketatanegaraan, sistem hukum yang ada, maka justru itu menjadi masalah hukum, dan pelaksanaannya yaitu pada waktu itu Ja'far Umar Thalib malah dianggap melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran pidana. Itu sehingga kalau kita lihat dari file saya yang lain ya, yang berbicara tentang
strategi transformasi hukum Islam, saya melihat di sini ada 4 strategi transformasi hukum Islam ke dalam konstitusi, sosial, dan hukum di Indonesia. Jadi transformasi itu mengandung makna perubahan dalam rangka menyesuaikan dengan sesuatu yang ruang dan waktu yang yang berbeda. Jadi pertama, jadi saya melihat ada hubungan antara konun dengan transformasi, karena tidak semua norma dan nilai hukum Islam itu dikonunkan, maka ada jalan lain yaitu transformasi melalui proses institusionalisasi dan kulturalisasi. Di samping juga transformasi melalui proses legislasi. Jadi transformasi itu banyak cara, diantaranya adalah legislasi. Legislasi itu hanya salah satu cara saja. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Tapi ada juga yang melalui proses kodifikasi, yaitu kompilasi hukum Islam. Ada lagi yang melalui proses jurisprudensi, yaitu melalui keputusan pengadilan agama sebagai peradilan Islam. Ini strateginya ya. Kemudian kalau kita bicara problem pada saat kanonisasi ataupun membuat konun tapi tidak dilakukan secara cermat sebagaimana yang terjadi di awal reformasi, menurut penelitian Dhani Muhdada, perda-perda syariat yang tidak lain adalah merupakan bentuk kanonisasi hukum Islam, itu memiliki 3 problem utama, yaitu pertama adalah problem diskriminasi. Jadi problem diskriminasi karena apa? Karena konun-konun yang bernuansa syariat ini terkadang juga mendiskriminasi berdasarkan agama. Misalnya apakah dibedakan antara muslim dengan non-muslim. Kemudian diskriminasi juga bisa terjadi dari sisi gender atau jenis kelamin antara wanita dan laki-laki. Kemudian problem yang kedua adalah terkait kualitas peraturan daerah. Di sini kita bisa lihat baca kadang-kadang cara membuat undang-undang yang tidak berkualitas itu ujung-ujung tidak akan efektif dan tidak efisien juga, bahkan tidak bisa dijalankan. Persoalan yang ketiga adalah yaitu dari problem kualitas, kemudian muncul problem lain yaitu implementasinya. Jadi kualitasnya rendah, maka implementasinya juga kemudian sulit dijalankan. Saya kira itu ya secara singkat beberapa file yang saya sampaikan. Yang intinya sebenarnya konon itu adalah sebenarnya upaya untuk melakukan homogenisasi, yaitu penyeragaman ya. Tetapi tidak semua hukum Islam itu memang bisa diseragamkan. Meskipun upaya-upaya itu misalkan dalam hukum keluarga itu juga terjadi, misalnya upaya penyeragaman hukum keluarga dalam konteks hukum keluarga itu sejak tahun 1760 itu sudah ada upaya-upaya penyeragaman. Itu melalui Compendium Preacher. Kemudian juga ada anjuran pada para hakim agar memeriksa menggunakan 13 kitab. Itu artinya supaya mempersempit, tidak terlalu meluas ya. Kemudian upaya penyeragaman itu terjadi tahun 84 melalui penerbitan kompilasi hukum acara menurut syariat Islam, yaitu 1, 2, dan 3, yaitu pada tahun 84, 85, dan 86. Kemudian upaya penyeragaman lagi adalah terjadi 91, yaitu melalui terbitnya kompilasi hukum Islam. Demikianlah secara singkat penjelasan file-file yang saya sampaikan melalui grup ya. Demikian kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.